Halo single, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih, pick a deck, khusus untuk kamu yang single sebenarnya. Ya, ciri-ciri cinta barumu di tahun depan. Ikuti intuisi kamu. Coba tanyakan pertanyaan tadi ya, ciri-ciri cinta baru kamu di tahun depan. Pilihan ke satu, deck ke satu. Pilihan kedua, deck kedua. Mana yang paling memanggil intuisi kamu? Tapi kalau kamu yang couple atau sudah berpasangan, kamu kepo dengan isi videonya yang boleh-boleh saja, bebas-bebas saja. Oke, pilihan ke satu, deck ke satu. Kita buka kartunya untuk kamu teman-teman. Halo, pilihan ke satu atau deck ke satu. Selamat datang kembali teman-teman di Lance Intuitions. Kita mau fun reading lagi, hiburan, love reading, khusus untuk kamu yang single ya. Nanti segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Ciri-ciri cinta baru untukmu yang akan masuk di dalam kehidupanmu di tahun depan. Seperti apa orangnya. Tapi kalau kamu yang sudah couple atau berumah tangga bahkan ya, kamu kepo, pengen tahu isi videonya seperti apa sih gitu ya. Ya sudah, bebas-bebas aja. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya ya teman-teman. Nggak resonate atau nggak cocok, tinggalkan, jangan dipaksakan, jangan uring-uringan, ya. Jangan terlalu diambil perasaan. Tidak terikat gender ya guys, tidak terikat gender. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Oke, ciri-ciri cinta baru untuk kamu yang masih single saat ini, atau bahkan kamu berniat untuk single di tahun depan gitu ya. Kita cari tahu ciri-ciri cinta baru untukmu yang akan masuk di tahun depan untuk kamu single ya. Ciri-ciri cinta baru untukmu, seperti apa orangnya? Positif, negatif akan aku jelaskan apa adanya, ada strength. Ciri-ciri cinta baru yang mau masuk di dalam kehidupan kamu di tahun depan, seperti apa sih orangnya? Ya. Seven of Cups. Oke, ciri-ciri cinta baru untukmu, single, yang memilih pilihan ke satu, deck ke satu, yang mau masuk di dalam kehidupanmu di tahun depan, ya, seperti apa orangnya. Dan ada Two of Pentacles. Leo kuat di sini ya teman-teman ya, energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia, cinta barumu di tahun depan ya. Leo, Aries, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Teman-teman, aku merasakan secara fisik ya di sini. Dia kalau perempuan, cinta barumu ini, dan kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, kayaknya orang ini suka sekali menggerai rambutnya, melepas rambutnya, gitu ya teman-teman ya. Sangat menjaga keindahan rambutnya, dia bangga banget sama rambutnya. Kadang-kadang suka mewarnai rambutnya gitu, tapi sangat terawat, ya teman-teman ya. Rambutnya panjang, ya, suka memelihara rambutnya tuh sampai panjang gitu ya, girly sekali, perempuan sekali, feminin sekali. Ya, kalau misalnya cinta barumu ini perempuan teman-teman. Yang jelas mau laki-laki mau perempuan, dia suka olahraga, badannya tuh kelihatan sangat sehat, sangat seksi, ya teman-teman, hot banget gitulah ya teman-teman, proporsional. Ya, ini ada yang LDR. Untuk beberapa dari kamu, cinta barumu ini LDRan sama kamu. Atau mungkin saja ada strength, ada Two of Pentacles, mungkin hubungannya tidak mudah di awal ya, on off gitu ya, mungkin karena faktor LDR, karena faktor kesibukan masing-masing ya, pekerjaan, aktivitas masing-masing gitu teman-teman ya. Orang ini dari strength ya teman-teman, orang ini akan sangat memberikan kamu kenyamanan, bukan hanya cinta sebagai lover ya, sebagai pasangan, tidak, tapi memang ini akan full memberikan perhatiannya sama kamu, cintanya sama kamu gitu ya. Kamu bisa menganggap dia sebagai teman dekat, sahabat, pasangan gitu ya. Komplit deh, nih orang paket komplit, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatian banget sama kamu. Ya. Aku lihat di sini ada Two of Pentacles dan ada Strength, juga ada Seven of Cups. Orang ini banyak mimpinya guys, banyak mimpinya, sering sekali bermanifestasi gitu ya. Dia sering sekali terobsesi dengan apa yang dia inginkan. Gitu ya. Orangnya optimis sekali, pemberani sekali, percaya diri sekali kalau aku lihat dari Strength. Apalagi kalau itu bersangkutan dengan karirnya dia, financial things-nya dia gitu ya teman-teman. Dia akan sangat berusaha untuk mencapai goals hidupnya dia, terutama dalam hal finansial atau karir gitu ya. Pekerja keras banget teman-teman, sangat percaya diri. Ada Seven of Cups di sini. Ini banyak maunya, banyak mimpinya, banyak manifestasinya. Ya, banyak keinginannya, seolah-olah apa yang dia peroleh saat ini tuh belum cukup memuaskan dirinya. Ya, manusia rata-rata seperti itu ya. Sudah dapat yang satu, pengen lagi hal yang lain kayak gitu ya. Jadi nggak ada puasnya, banyak maunya. Ini ciri-ciri cinta barumu ya, salah satunya seperti itu. Tapi kalau dia menginginkan sesuatu ya teman-teman, entah itu cinta gitu ya, dia jatuh cinta sama seseorang gitu misalnya, atau dia
menginginkan sesuatu lah, karir. Di sini ada Seven of Cups. Ini macam-macam sih keinginannya dia, teman-teman ya. Karir tertentu, atau sesimpel pengen jalan-jalan, pengen barang ini itu gitu. Dia bukan hanya manifestasi dan doa, tapi dia juga action. Di sini ada strength. Ya, dia selalu berusaha dengan action gitu ya. Aksi nyata untuk mengejar apa yang dia inginkan. Goals hidupnya dia banyak sekali nih. Seven of Cups. Banyak sekali goals hidupnya dia, teman-teman. Ya, orangnya banyak maunya nih. Ya. Ya, ada Two of Pentacles. Ini beberapa dari kamu mungkin akan LDRan sama orang ini, atau bahkan kenalnya melalui sosial media. Ya, entah lewat ya sosial media, kamu tahulah ya, FB, Instagram, Twitter dan sebagainya ya. Atau mungkin kamu dikenalin sama di circle kamu ya, mungkin dikenalin sama keluarga kamu, mungkin sama teman-teman kamu. Cuma haruskan kamu dan dia ini ya hubungannya jarak jauh, entah dari pendekatan atau bahkan nanti kalian punya hubungan gitu ya. Ini akan ada LDR untuk beberapa dari kamu saja gitu ya. Tadinya kalau aku merasakan ada Two of Pentacles, mungkin tadinya hubungan kamu sama dia ya sekedar teman aja, nggak ada perasaan cinta, nggak ada perasaan tertarik, ya sekedar teman gitu ya. Banyak faktor mungkin ya teman-teman. Mungkin dia saat kenalan sama kamu dia masih punya pasangan, atau dia lihat kamu juga masih punya pasangan misalnya gitu ya. Atau mungkin ada faktor LDR yang membuat dia nggak sanggup nih, kayaknya dia merasa nggak sanggup untuk menjalani LDR. Banyak faktor. Tadinya tuh kurang tertarik satu sama lain ya, tertariknya sebagai teman aja, tapi lama-kelamaan kok semakin nyaman. Ada strength, semakin nyaman, kamu dibuat nyaman sama dia gitu ya. Pokoknya lama-lama ada chemistry nih, yang tarik menarik. Ada strength dan ada Two of Pentacles. Lama-lama ada chemistry yang tarik menarik antara kamu sama dia ya. Akhirnya semua prinsip-prinsip itu berubah total gitu. Akhirnya ya terjalinlah pendekatan gitu ya, mencoba. Yuk coba dulu deh gitu ya teman-teman ya. Aku merasa ada strength di sini. Orangnya agak keras kepala ya. Si dia ini, cinta barumu ini di tahun depan teman-teman, orangnya agak keras kepala. Sulit untuk didekati, sulit untuk jatuh cinta. Ini tipikal orang yang cukup setia kalau udah direbut hatinya. Ya, teman-teman. Dia cukup setia sama pasangannya yang sudah berhasil merebut hatinya. Gitu ya. Ya mungkin itu kamu ya, mungkin ya, teman-teman. Karena apa? Dia akan memberikan kamu kenyamanan dan dia merasa kamu membuat dia nyaman. Dia merasa kamu ini yang bisa menurunkan egonya dia, sedikit menurunkan egonya dia, sedikit menurunkan sisi emosinya dia yang pemarah, yang keras kepala ini gitu ya. Intinya kamu dan dia ini sama-sama nyaman. Ada strength. Ya, ada chemistry yang tarik menarik. Bukan yang nggak pernah berantem ya. Ini banyak berantemnya nih, ya. Banyak konfliknya, banyak bertukar pendapatnya di sini karena ya mungkin dia keras kepala gitu ya, teman-teman. Yang namanya manusia nggak ada yang cocok 100% toh gitu, tapi dengan perbedaan-perbedaan yang ada justru dia nggak mau melepaskan kamu. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak konflik, ini semakin menyadarkan dia bahwa cuman kamu yang membuat dia nyaman. Cuman kamu yang membuat dia bisa berpikir, oh iya dia egois nih di sini, di bagian sininya dia egois gitu ya, bisa berpikir. Jadi jauh lebih baik lagi berpikir untuk berubah gitu ya teman-teman. Cuman kamu yang bisa melakukan itu sama dia, menurut dia. Tapi kalau misalnya orang-orang yang menurut dia membuat dia nggak nyaman gitu ya, ya dia bakalan galak banget sih teman-teman. Susah untuk didekati ya, susah untuk mengontrol emosinya dia, amarahnya dia itu, keras kepalanya dia itu, egonya dia itu. Ya, perlu orang-orang tertentu yang memang chemistry-nya begitu begitu dalam sama dia, yang bisa mengendalikan sisi egonya dia ini. Itu salah satu cirinya ya. Ya, energi kamu dan dia saling tarik menarik ya, meskipun nanti banyak konflik dan mungkin hubungannya nggak lancar-lancar banget teman-teman ya. Hubungannya tidak selancar itu, ada up and down-nya gitu ya. Tapi balik lagi ke situ, kayaknya seperti itu. Dia suka hewan ya. Ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik guys. Kalau kita ngomongin love reading, kita ngomongin cinta, apalagi ini pembacaan umum ya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Orang ini suka sekali hewan. Ya. Oke, kita cari tahu lagi. Deck ke-1, pilihan ke-1, ciri-ciri cinta baru kamu di tahun depan. Ada connect, di sini ada nature. Oke, kita cari tahu lagi ya teman-teman. Pilihan ke-1, deck ke-1. Ciri-ciri cinta baru untukmu di tahun depan. Ya, seperti apa sih orangnya? Ini ya teman-teman, ini tipikal orang yang digemari lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan dia kayaknya agak player kalau dia tidak jatuh cinta sama orang-orang ini. Ya.
Sekali lagi, ini digemari sama lawan jenis. Ya, karena dia sangat menjaga sekali fisiknya dia, teman-teman. Sangat seksi, kelihatan sehat gitu ya. Rambutnya sangat terawat kayak gitu deh. Pokoknya dia sama lawan jenis laku deh gitu ya, teman-teman ya, dikerubutin gitu. Cuman ya kalau dia belum terlalu tertarik atau dia niatnya cuman main-main atau tidak terlalu merasa jatuh cinta kepada seseorang, ini bisa jadi potensi dia player. Tapi kalau dia menemukan seseorang yang bisa menaklukkan dia bakalan setia banget ya. Rilis atau declutter. Oke, satu kartu lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini? Honesty. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Ada connect. Ya, teman-teman, orang ini mengerti tentang spiritual, ya, dan mungkin sedikit supranatural, tapi lebih mendalami sisi spiritualnya dia. Dia tahu nih. Dia tahu siapa yang menjaga dia. Dia bisa terkoneksi dengan alam semesta. Ya, teman-teman ya. Ambil yang resonate saja ya, teman-teman. Dia terkoneksi dengan alam semesta, dia sangat terkoneksi dengan para penjaganya dia. Dia tahu banget siapa yang menjaga dia. Bahkan mungkin dia bisa mengetahui nanti pada akhirnya siapa yang menjaga kamu, ya. Terkoneksi dengan intuisinya dia juga. Gitu ya. Sangat percaya dengan intuisinya dia. Nature, orang ini suka alam. Pantai, pegunungan, hutan, kayak gitu. Suka alam intinya. Di sini ada rilis. Kayaknya koneksi kamu sama dia nanti, teman-teman, bahkan dimulai dari pendekatan gitu ya, berteman baik sampai jadian gitu. Ini ada strength ya, teman-teman. Di sini ada rilis. Kayaknya koneksi kamu sama dia ini benar-benar bukan hanya sebagai lover saja, bukan hanya sebagai pasangan percintaan saja gitu, tapi sebagai teman dekat juga. Kamu dan dia ini bisa merilis atau bisa melepaskan atau bisa membebaskan luka-luka dari masa lalu. Dia bisa mendengarkan kamu apa adanya, begitupun sebaliknya. Ya. Dia bisa membantu kamu merilis atau melepaskan kekecewaan kamu di belakang sana. Begitupun sebaliknya. Ya, ini bukan hanya kisah cinta saja, tapi di sini ada pertemanan, ada chemistry yang begitu terasa sekali di sini. Di sini juga ada saling tolong untuk merilis luka hati, beban hati, sakit hati dari kekecewaan masa lalu dalam hal cinta, karir, penolakan keluarga, penolakan di dalam pertemanan dan sebagainya. Kamu dan dia ini bakalan saling jujur satu sama lain. Ada honesty, dia bakalan jujur banget deh sama kamu, teman-teman. Begitupun sebaliknya ya, teman-teman ya. Ada kejujuran yang dia minta di dalam hubungan cinta ini. Begitupun sebaliknya, kamu mungkin juga meminta hal itu sama dia. Ya, oleh karena itu, apapun yang terjadi di belakang sana antara kamu sama dia, dengan kisah kamu, dengan kisahnya dia, ini bakalan jujur banget. Itu yang membuat perlahan-lahan beban hati kamu sama beban hatinya dia ini bisa terlepas perlahan-lahan ya, teman-teman. Nggak ada yang instan toh gitu, cuman ini perlahan-lahan ya. Dia bisa membantu kamu, begitupun sebaliknya ya. Tapi yang jelas dia bakalan jujur banget sih, baik buruknya kejadian di belakang sana di dalam kehidupannya dia gitu ya. Dia bakalan jujur banget dan dia menuntut kamu untuk jujur sih ya. Keterbukaan di sini. Mungkin ini pilihan ke-1, deh ke-1, hubungan kamu ini mungkin nggak langsung jadian gitu ya, nggak langsung pacaran gitu, teman-teman. Tapi kayaknya memang berteman akrab dulu sih ya, teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi potensi hubungannya. Akan serius kah? Akan main-main kah? Akan coba-coba dulu kah? Kita lihat nanti ya. Pilihan ke-1, deh ke-1, potensi hubungan kamu dengan cinta barumu ini di tahun depan seperti apa? Ya. Potensi hubunganmu, kisah cintamu akan seperti apa? Ke arah serius kah? Atau cuma coba-coba saja? Atau cuma iseng-iseng saja? Ada Page of Cups. Oke. Potensi hubungan kamu dan dia, si cinta barumu ini di tahun depan ya, potensinya kemana sih gitu ya. The Moon. Aku merasakan untuk beberapa dari kamu kayaknya si cinta barumu ini di tahun depan ya, teman-teman, ini usianya jauh lebih muda dibandingkan kamu ya. Usianya jauh lebih muda dibandingkan kamu. Untuk beberapa dari kamu saja. Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya ya, teman-teman ya, apa adanya. Oke, jatuh. Di sini ada Two of Cups. Ada Pisces kuat ya di sini, energi zodiak kamu atau dia, Cancer, Scorpio, ya. Oke, potensi hubungan kamu serius atau enggak sih, teman-teman? Dibilang serius belum, ya, ke arah yang pernikahan gitu, ya. Jangankan pernikahan, pertunangan juga belum kayaknya, ya. Setidaknya di tahun depan, setidaknya sepanjang tahun depan. Ya, belum ada keseriusan dalam hubungan, meskipun ada kenyamanan, rasa cinta gitu ya. Ini paket komplit, bisa jadi sahabat, bisa jadi adik kakak, bisa jadi lover ya. Di sini ada Two of Cups, ya.
Tapi di sini memang potensi hubungannya masih menjalankan. Karena apa? Ada demunnya teman-teman, masih banyak PR antara kamu sama dia. Dia punya PR, ya, punya tugas untuk merilis banyak hal di dalam hidupnya dia. Mungkin salah satunya adalah sifatnya dia yang keras kepala, keegoannya dia gitu. Banyak. Kamu pun banyak yang perlu dirilis, masih banyak yang perlu dibebaskan, energi negatif terutama. Jadi intinya, pilihan pertama, deck pertama, potensi hubungan kamu dengan si cinta kamu ini, ya, cinta barumu ini di tahun depan setidaknya belum ada keseriusan. Di sini ada Page of Cups ya. Belum ada keseriusan. Cinta, ada Page of Cups, ada Two of Cups, dia bahkan bucin sama kamu. Dia bucin sama kamu. Ya, makanya apapun akan dia lakukan untuk kamu. Kenyamanan itu akan dia berikan untuk kamu. Ya. Dia akan sangat menerima kamu apa adanya, teman-teman. Tapi memang ke arah serius belum. Mungkin masih punya trauma tersendiri kamu dan dia. Masih banyak PR-nya, masih banyak yang perlu dirilis secara energi, dibersihkan secara energi kamu dan dia, gitu ya teman-teman ya. Aku mendengar di sini entah kamu, entah dia, entah kalian berdua ini pernah mengalami kegagalan pernikahan. Atau setidaknya kamu atau dia pernah punya hubungan yang sangat serius, pokoknya tinggal nikah aja gitu, istilahnya seperti itu, tapi gagal di tengah jalan. Atau bahkan di sini ada yang pernah menikah. Jadi mungkin ini menjadi salah satu yang perlu diselesaikan dulu. Karena itu kan lukanya begitu dalam, kekecewaan dan amarahnya itu kan begitu dalam. Jadi memang banyak PR-nya sih kamu dan dia, teman-teman ya. Ya, pilihan satu masih menjalankan dulu. Gitu ya, jalanin dulu nih hubungannya, saling mengenal satu sama lain. Saling menyelesaikan tugas masing-masing dulu gitu ya. Setidaknya di sepanjang tahun depan. Oke, inisial kamu atau inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Cinta barumu di tahun depannya. Pilihan ke-1, deck ke-1. Pilihan ke-1, deck ke-1. Oke, dirapin dulu. Ada huruf D, ada huruf M, M-nya ada 2. Ada huruf S, Z, C, U, A, I, dan O. Ini cinta barumu nih. Ya, ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ini sangat romantis ya guys. Ya, cinta barumu ini sangat romantis orangnya. Nanti kamu akan merasakan secara intuisi, juga kamu akan melihat lah dari perilakunya dia ke kamu, sikapnya dia ke kamu, bahwa kamu bisa menilai banget nih. Ya, pasanganmu ini romantis orangnya, tipikal orang yang sangat romantis. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, ada unrequited love dan forgiving and learning. Oke. Ada unrequited love. Teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, mungkin di awalnya hubungan kamu ini tidak baik-baik saja, tidak selancar itu, ya. Banyak konflik, banyak perbedaan antara kamu sama dia, gitu. Banyak yang nggak setuju mungkin. Dan mungkin awalnya juga sama-sama nggak suka nih sebagai pasangan gitu ya, sebagai lawan jenis, sebagai pasangan gitu. Jadi ya hanya berteman saja, murni pertemanan. Tidak ada ketertarikan, tidak ada cinta gitu. Tapi lama-lama kok kamu sama dia semakin nyaman ya gitu. Jadi hubungan ini diawali dengan pertemanan, diawali dengan kenyamanan, lalu kecocokan, chemistry, lalu jatuh cinta. Ya, awalnya memang hubungan ini tidak ada rasa cinta antara laki-laki dan perempuan gitu ya teman-teman, murni pertemanan. Ada forgiving and learning. Ya, kamu dan dia ini masih banyak yang perlu dipelajari. Masih banyak yang perlu dirilis, dilepaskan. Mungkin untuk memaafkan masa lalu dan belajar dari itu, berdamai dengan keadaan. Intinya masih banyak PR kamu dan dia. Makanya di sini belum bisa berkomitmen. Ya, belum ada hubungan yang serius ke arah pernikahan gitu ya, atau pertunangan belum. Jadi tapi ada cinta, dijalanin dulu, dilihat dulu nanti seperti apa. Tapi memang masih banyak yang perlu dilepaskan. Kamu dengan PR-mu, dia dengan PR-nya dia. Gitu ya teman-teman ya. Terutama dalam hal masa lalu sih, memaafkan dan belajar dari masa lalu itu. Ya, berdamai dengan keadaan itu. Ya teman-teman ya. Oke, pilihan ke-1, deck ke-1 itu dia. Cinta barumu yang akan datang di tahun depan. Ya, didoakan segala hal yang positifnya, teman-teman, ambil yang positifnya, ya. Aku lihat di sini ada Two of Cups ya, kayaknya hubungan kamu nanti ngedate-nya ya. Dia kan suka, aku merasa cinta barumu ini suka minum ya, teman-teman. Kamu mengerti lah ya, minum-minuman itu. Dan kayaknya karena dia tipikal orang yang cukup romantis, jadi kayaknya ngedate-nya kamu ini lebih banyak berduaan aja di restoran yang romantis, cuman berduaan aja. Tapi restoran yang memang tempat-tempat yang memang tidak terlalu bising, tidak terlalu ribut gitu ya teman-teman ya.
mungkin candlelight dinner gitu ya. Oke, bye-bye. Halo, pilihan kedua, deck kedua, kita mau cari tahu nih, khusus untuk kamu yang single sebenarnya. Ya, khusus untuk kamu yang single saat ini atau berniat single di tahun depan. Ya, ciri-ciri cinta baru yang akan masuk di dalam kehidupan kamu tahun depan. Tapi kalau kamu yang udah couple, sudah berpasangan, atau bahkan kamu sudah menikah, kamu pengen kepo, pengen tahu nih isi videonya seperti apa, ya bebas-bebas aja sih, nggak apa-apa juga gitu ya teman-teman ya. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Ambil yang cocoknya saja. Ya, tidak cocok tinggalkan, jangan dipaksakan, jangan uring-uringan ya. Ambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya, buang negatifnya ya teman-teman ya. Ciri-ciri cinta baru untukmu di tahun depan. Pilihan kedua, deck kedua, ciri-ciri cinta baru untukmu di tahun depan seperti apa orangnya. Tinggal kurang dari 2 bulan lagi ya teman-teman ya. Wah, cepat sekali waktu berlalu rasanya. Oke, ciri-ciri cinta barumu di tahun depan. Pilihan kedua, deck kedua, ciri-ciri cinta barumu di tahun depan. Oke, ciri-ciri cinta barumu di tahun depan. Pilihan kedua, deck kedua. Page of Swords. Ciri-ciri cinta barumu di tahun depan. Seperti apa orangnya? Pilihan kedua, deck kedua. Nine of Pentacles. Ada energi single parent nih ya, aku merasakan ya. Entah kamu entah dia. Teman-teman, by the way, ini kan pembacaan umum. Kita bicara soal cinta nih rata-rata gitu ya. Jadi energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Bisa saja energi kamu yang terbaca di sini. Ya, ambil yang resonate-nya saja segala sesuatunya ya. Nggak resonate, tinggalkan. Jangan dipaksakan. Oh. Oke, ciri-ciri cinta barumu di tahun depan, pilihan ke-1. Dan ada Page of Wands. Ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada energi Taurus, Virgo, Capricorn ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, ada energi single parent, entah dia, entah kamu, entah kalian berdua. Ambil yang resonate-nya ya. Orang ini pembawaannya sangat ceria, sangat percaya diri. Page of Wands. Nine of Pentacles, banyak uangnya. Atau setidaknya dia punya karir yang sangat settle ya. Apapun jenis karir dia bekerja di suatu perusahaan, dia sebagai wira swasta, pebisnis, atau bahkan kedua hal ini dia lakukan. Intinya dia orang yang mapan secara finansial, karirnya sangat baik ya. Di sini ada Nine of Pentacles, sangat mandiri guys orangnya, sangat-sangat mandiri, terbiasa mandiri, terbiasa bekerja mungkin dari usia muda gitu ya. Orangnya sangat ceria. Ada Page of Wands ya. Ada Page of Swords, ada Page of Wands, berjiwa muda ya, jiwanya, karakternya, sifatnya, apapun itulah ya, itu memang muda, lebih muda dibandingkan usia dia sebenarnya, atau memang usia dia, usia fisiknya dia lebih muda dibandingkan kamu ya. Dia berjiwa muda, lebih muda daripada usia dia sebenarnya, pembawaannya dia ini, atau memang secara usia untuk beberapa dari kamu ya, usia fisiknya dia itu jauh lebih muda dibandingkan kamu yang menonton videoku ya. Di sini ada Page of Swords dan ada Page of Wands. Aku kok merasa hubungan kamu sama dia ini nanti ya di awal pendekatannya ini akan lebih banyak melalui sosial media, telepon-teleponan kah, video call kah, atau lebih banyak chatting gitu ya. Mungkin karena kesibukannya dia. Di sini ada Nine of Pentacles. Orang ini super duper sibuk. Yang dia pentingin itu uang, dan karir. Terlebih dahulu yang terpenting adalah menurut dia itu, yang membuat dia bahagia menurut dia itu. Karirnya dia, uangnya dia, ya. Kemandiriannya dia juga sangat penting, kebahagiaannya dia juga sangat penting. Ini tipikal orang yang sangat mencintai dirinya. Ya. Jadi mungkin ini tipikal orang yang sulit sekali untuk bertemu ya sama kamu ya. Di awal pendekatan, perkenalan, bahkan nanti mungkin pacaran ya, punya hubungan cinta sama kamu, ini mungkin akan lebih banyak telepon-teleponan, video call, chatting kayak gitu ya teman-teman. Bertemu secara fisik kayaknya akan jarang di sini, atau bahkan di sini ada yang akan LDR dari perkenalan, atau bahkan nanti punya hubungan cinta, ini akan ada LDR. Untuk beberapa dari kamu saja, ambil yang resonate-nya saja teman-teman ya. Aku lihat dari Nine of Pentacles, orang ini bangga sama dirinya. Ini dia punya uang nih teman-teman. Dia punya klien, dia punya customer yang cukup loyal sama dia. Dia punya pekerjaan, dia punya uang juga ya untuk memenuhi kebutuhannya dia.
untuk memenuhi hobi-hobinya dia. Intinya orangnya punya uang lah, uang sendiri, hasil kerja keras dia sendiri. Jadi ini akan kelihatan dari cara dia berbusana, dari cara dia merawat tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kelihatan ke orang ini nih mandiri. Orang ini sukses nih. Setiap orang pasti akan memandang seperti itu. Kelihatan dari cara dia berdandan, dari cara dia berkata-kata, bertutur kata, dari cara dia, dari gerak-geriknya dia tuh kelihatan kalau orang ini sukses. Kalau orang ini punya percaya diri yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, di sini ada Nine of Pentacles. Percaya diri sekali orangnya. Ya, dia suka alam, dia suka pepohonan, pohon-pohon yang hijau-hijau, suka bunga-bunga, dia suka taman, ya. Mungkin orang ini tipikal kalau misalnya lagi resah, gelisah, gundah gulana, lagi marah, lagi emosi, pokoknya banyak energi negatif di dalam dirinya ya. Dia lebih suka menyendiri ke alam, ke taman. Mungkin di tempat kerjanya dia atau di rumahnya dia punya taman yang mungil, taman yang kecil, dan dia biasa berada di situ kalau misalnya lagi full energi negatif di dirinya dia. Suka berjalan-jalan sendiri tanpa alas kaki di tamannya dia, atau dia merawat bunga-bunga, pohon-pohon kayak gitu ya. Ini tipikal orang yang sangat jujur apa adanya. Page of Swords, Page of Wands. Jujur apa adanya. Jadi kalau kamu orangnya nanti juga emosian, orangnya baperan, orangnya sensitif, mudah terluka hatinya, ya siap-siap sih bakalan dibikin kesinggung mulu sama orang ini, ya. Tapi di sini aku lihat ada Page of Swords dan ada Page of Wands. Tapi apa yang dia katakan, meskipun itu jujur dan menyakitkan, menurut dia itu untuk demi kebaikan dirinya dia, demi kebaikan kamu, mungkin nanti sebagai pasangannya, atau bahkan demi kebaikan hubungan cinta kamu sama dia nanti. Teman-teman, by the way, aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya ya, positif negatifnya. Ya, orang ini kalau lagi jenuh banget ya sama rutinitasnya dia, sama aktivitasnya dia, suka sekali ke alam nih, refreshingnya ke alam gitu ya, pegunungan. Dia lebih suka pegunungan kalau aku merasa ya, karena pegunungan itu kan ada pohon, ada hijau-hijau, ada ketenangan di situ ya. Oke, kita cari tahu lagi yuk. Pilihan kedua, deck kedua, ciri-ciri cinta baru yang akan masuk di dalam kehidupan kamu di tahun depan. Kita cari tahu lagi, apalagi yang perlu diketahui tentang orang ini ya teman-teman. Ini pembawaannya ceria sekali ya. Ini yang membuat teman-temannya dia nih senang bergaul sama dia. Ya, di sini ada Page of Wands. Orang ini nggak seru. Sorry. Orang ini, kalau nggak ada orang ini nih ya, teman-teman, pasangan kamu di tahun depan, ini nggak seru menurut keluarganya dia, menurut teman-temannya dia. Dia selalu dicari karena apa? Keseruannya dia itu. Seru orangnya, asik gitu. Selalu dicari. Easy going, kalau aku merasa energinya easy going ya, teman-teman ya. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Oke, di sini ada bisnis. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Pilihan kedua, deck kedua. Water or ocean. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia? Jatuh. Past loved ones. Good luck. Bisnis, cinta barumu ini ya, banyak sekali energi dia fokus sama karirnya dia. Ada yang berwira swasta, ada yang punya bisnis gitu ya, meskipun dia bekerja di suatu perusahaan, tapi orang nggak bisa diem guys. Orangnya punya rasa percaya diri yang tinggi, sangat optimis gitu ya. Dan fokusnya dia memang ya uang sih, uang karirnya dia gitu. Jadi apapun akan dia lakukan supaya finansialnya dia aman. Ada yang berbisnis ya. Water or ocean. Ya orang ini suka air, suka alam, meskipun dia lebih suka pegunungan, hijau-hijau gitu, taman, bunga. Tapi sesekali dia juga suka kok hal-hal yang sifatnya air gitu, ada airnya, mungkin pantai, mungkin danau, mungkin laut ya, seperti itu ya. Kadang-kadang dia juga suka dan sangat menikmati juga alam yang ada unsur airnya. Past loved ones, seperti tadi aku jelaskan, entah kamu entah dia, aku merasakan ada energi single parent. Mungkin ini ditinggalkan untuk selamanya sama pasangan sebelumnya ya, atau mungkin juga ada past loved ones di sini. Ini orang yang sudah ditinggalkan selamanya sama orang-orang yang dia cintai. Sangat dia cintai. Gitu ya teman-teman ya. Dan dia tipikal orang yang tidak pernah lupa untuk mengirimkan doa untuk orang-orang yang memang sudah mendahului dia, yang sangat dia cintai, sangat dia hormati. Gitu ya teman-teman ya. Good luck. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dia tahu keberuntungan selalu berada di pihak dia. Dengan kekreativitasannya dia, dengan kerja kerasnya dia, dengan doa-doanya dia, gitu ya. Dia sangat percaya diri untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Goals hidupnya dia, karirnya dia, financial thingsnya dia, gitu ya. Dia merasa memang keberuntungan selalu berada di pihak dia. Ada good luck, ya. Termasuk dalam hal cinta. Dia percaya bahwa dia gampang kok nyari pasangan, ya.
Ya, orang yang sangat percaya diri seperti apa sih teman-teman ya? Kamu mengerti maksud aku ya? Tapi memang di sini fisiknya memang di mata lawan jenis sangat menarik sih guys. Ya, fisiknya di mata lawan jenis memang cinta barumu ini sangat menarik, terutama kelihatan dari apa ya, pembawaannya dia yang sangat percaya diri. Ini jadi membuat lawan jenis ini penasaran untuk mendekati dia, gitu ya. Cuman cinta barumu ini orangnya sangat pemilih sih. Meskipun banyak yang menggemari, banyak yang suka gitu ya, berada di sekitar dia, lawan jenis banyak yang suka, tapi orangnya sangat pemilih gitu ya. Kalau dia nggak nyaman, dia bakalan galak banget, dia bakalan tegas banget menolak gitu ya. Oke, kita intip lagi yuk potensi hubungan kamu sama dia, si cinta barunya kamu di sepanjang tahun depan ya setidaknya. Kemana sih? Serius kah? Jalanin dulu atau apa? Oke, potensi hubungan cinta kamu dengan cinta barumu ini ya di tahun depan, setidaknya di sepanjang tahun depan. Di sini ada Eight of Cups, di sini ada Knight of Pentacles, di sini ada The Empress. Taurus cukup kuat ya di sini energi zodiaknya ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, energi zodiaknya kamu atau dia. Tapi jangan terlalu terpatok dengan energi zodiak ya teman-teman ya. Oke, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terikat gender ya guys. Ini anggun sekali orangnya ya, anggun sekali pembawaannya tuh anggun. Dia punya harga diri yang cukup tinggi nih, gitu ya, cukup di mata orang lain nih dia mungkin terkesannya angkuh ya, gitu ya. Tapi ya kalaupun dia angkuh, dia punya banyak kualitas soalnya teman-teman ya. Secara fisik dia menarik, secara keuangan dia punya gitu ya, kualitas itu gitu ya. Tapi ya anggun dan terkesannya angkuh di mata orang-orang yang memang kurang mengenal orang ini. Ya, ada Eight of Cups, ada Knight of Pentacles, dan ada The Empress. Pasangan kamu ini di tahun depan ya, cinta barumu ini memang menganggap kamu memang layak untuk jadi diseriusin lah gitu istilahnya. Ya, cinta barumu ini yang di tahun depan ya menganggap kamu memang pantas untuk diseriusin ya, dengan berbagai macam kualitasnya kamu lah teman-teman ya. Atau vice versa, energi bisa terbolak-balik ya, ambil yang resonates-nya. Tapi memang pergerakannya sangat-sangat lama. Ada Knight of Pentacles dan ada The Empress ya. Potensi hubungannya ini memang kamu menganggap dia layak untuk diseriusin, begitupun sebaliknya. Tapi memang pergerakannya sangat lama. Karena apa? Ada Eight of Cups ya. Masih banyak yang perlu dirilis, masih banyak yang perlu diselesaikan. Bahkan di sini aku merasakan untuk beberapa dari kamu ya teman-teman, sejujur-jujurnya ini hubungan yang sulit ya, hubungan yang sangat sulit pada akhirnya ya. Begitu dijalanin kok ternyata sulit ya, kok ternyata masih banyak beban hati atau luka hati yang belum bisa diselesaikan nih. Meskipun hubungan ini terjalin, meskipun hubungan cinta ini terjalin antara kamu dan dia, akhirnya mungkin nanti akan ada yang saling meninggalkan satu sama lain. Ya, entah kamu meninggalkan dia, entah dia meninggalkan kamu, entah memang kesepakatan, oh ternyata nggak cocok nih kita, gitu ya. Setelah dijalani kok banyak nggak cocoknya ya, setelah dijalani kok ternyata tidak ada chemistry yang begitu dalam di antara kamu sama dia. Energi tarik menarik itu kok ternyata tidak ada ya, gitu. Ya, nanti aku merasakan ada energi yang saling meninggalkan satu sama lain. Ya. Kalaupun hubungan ini berlanjut, teman-teman, di tengah-tengah banyaknya perbedaan ini ya, di tengah-tengah banyaknya energi yang masih perlu dirilis antara kamu dan dia, kamu punya tugas sendiri, kamu punya PR sendiri, dia pun seperti itu, ya, merilis luka-luka hati, merilis energi-energi negatif dia dan kamu gitu ya. Sebelum persatuan ini terjadi, masih banyak PR-nya. Meskipun bertahan di tengah-tengah ketidakcocokan ini gitu ya. Tapi memang pergerakannya sangat lama ya, menuju ke jenjang serius itu pergerakannya sangat lama. Meskipun kamu dan dia ini sama-sama cinta ya, ada ketertarikan secara fisik, kecocokan dalam hal karakter, sifat gitu ya, dan kamu dan dia ini merasa memang dia pantas untuk diseriusin, begitupun dia mungkin merasakan kamu pantas untuk diseriusin. Cuman karena memang banyak PR, ada Eight of Cups dan ada Knight of Pentacles, masih banyak tugasnya, masih banyak yang perlu dimaafkan dari masa lalu. Ya, masa lalu itu bukan hanya dalam hal cinta saja ya. Jadi ini yang membuat kayaknya hubungan cintanya itu tidak bergerak kemana-mana. Ya, jalanin dulu aja deh, kenalan aja dulu deh, gitu ya, mencari kecocokannya dulu deh. Mungkin berkaca dari kegagalan masa lalu, mungkin berkaca dari penolakan-penolakan yang terjadi di masa lalu kamu dan dia misalnya, dengan cerita masing-masing tentunya ya teman-teman ya. Jadi memang stagnan. Page of Pentacles. Kalaupun memang serius,
Ya, ada kesepakatan untuk serius yuk gitu misalnya dalam hubungan ini, tapi menuju ke jenjang pernikahannya ini begitu lama. Setidaknya di sepanjang tahun depan ya, setidaknya di sepanjang tahun depan. Memang hubungan ini serius, berniatnya serius kamu dan dia, nanti ada komitmen ke arah serius gitu ya. Tapi untuk ke pernikahan aku belum ada lihat yang seperti itu. Pergelakannya sangat lama. Mungkin juga ada faktor dia ingin meningkatkan karirnya dulu, bisnisnya dulu, mungkin kamu juga seperti itu. Mungkin juga belum berdamai dengan masa lalu, belum berdamai dengan keadaan. Ya, disebabkan dari ya kekecewaan masa lalu itu belum benar-benar dirilis kamu dan dia. Karena kamu dan dia ini punya cerita masa lalu masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi itu belum benar-benar dilepaskan. Itu yang menghambat hubungan kamu sama dia ini ke arah yang serius gitu, ya. Memang ada komitmen untuk menjaga kesetiaan dalam hubungan ini, cuman aku belum melihat ada energi pernikahan di sini ya, setidaknya di sepanjang tahun depan. Pokoknya mungkin di sini lebih ke jalanin dulu aja deh. Yuk sambil berkarya, sambil berkarir gitu ya, saling mengenal satu sama lain, saling berusaha untuk melepaskan dulu nih kekecewaan dari masa lalu gitu ya, supaya nggak ada trauma-trauma kayak gitu-gitu ya teman-teman. Bahkan di sini ada yang menyerah. Untuk sedikit dari kamu ada yang menyerah di hubungan ini, sama-sama melepaskan. Religious factor. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Salah satunya menghambat hubungan ini, mungkin ada perbedaan agama dan kepercayaan, adat istiadat, pengertian tentang perjalanan spiritual itu sendiri ya teman-teman. Banyak perbedaan intinya di sini, terutama agama dan kepercayaan. Mungkin ini yang menjadi salah satu yang menghambat hubungan ini ke arah pernikahan ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman, orang ini suka kerapihan ya. Orang ini sangat rapi, sangat pembersih gitu ya teman-teman ya. Ada playfulness. Oke teman-teman, ada religious factor, tadi sudah aku jelaskan, masih banyak perbedaan, banyak sekali, dan ini perbedaan yang sangat penting gitu ya teman-teman ya. Di sini ada playfulness ya. Seperti tadi aku jelaskan, dia jiwanya masih muda gitu ya, masih pengen bersenang-senang, masih belum terlalu memikirkan hubungan-hubungan yang serius karena beberapa faktor ya. Mungkin dia masih trauma dengan luka masa lalunya, kegagalan masa lalunya, apalagi yang sudah pernah menikah di sini, atau mungkin dia masih ingin mensukseskan karirnya dia, bisnisnya dia, sisi finansialnya dia ya, atau memang dia masih menikmati, sangat enjoy dengan kesendiriannya dia. Ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya guys. Ambil yang resonate-nya saja. Ya, di sini masih banyak hubungan yang belum serius. Entah kamu, entah dia, entah kalian berdua nanti ada kesepakatan ya sudah, saling menjaga kesetiaan masing-masing gitu ya. Misalnya ada komitmen untuk ya kamu sama aku sama kamu, tapi untuk ke jenjang pernikahan kayaknya masih lama gitu. Masih enjoy dengan hubungan cinta ini. Ya, setidaknya di sepanjang tahun depan. Ya, masih ada keinginan untuk bersenang-senang, masih ada keinginan untuk menikmati hidup, masih ada keinginan untuk menikmati kesendirian itu, ya. Mungkin tanpa ada pernikahan gitu ya, ada label pernikahan mungkin gitu, ya. Masih ingin menikmati hubungan cinta inilah, gitu ya. Ini tipe-tipe orang yang tahu mana yang cocok untuk dia sih dalam berbusana ya guys. Dalam berbusana mungkin secara penampilan keseluruhan lah, dia tahu yang mana yang cocok untuk dia gitu ya. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, si cinta barumu ini di tahun depan, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pinter banget dalam memadu padankan busananya yang dia pakai ya, tatanan rambutnya dia seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman, aku baru merasakan kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan single ya, kayaknya dia laki-laki ya, pasangan kamu di tahun depan laki-laki, dia kayaknya memelihara jenggot atau kumis tipis-tipis. Oke, huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, dirapin dulu guys. Oke, ada huruf X, U, O, Q, E, ada K, ada I, ada A, ada B, ada A, ada Z, ada A lagi, ada S. A-nya ada 3 ya. Teman-teman, di sini ada X1. Mungkin ini kenapa dia masih banyak PR lah intinya, atau kamu ya teman-teman. Ini ada energi dari masa lalu, pasangan kamu di masa lalu yang gagal, atau pasangannya dia ya teman-teman, ada hubungannya dengan masa lalu yang belum sama-sama lepas dari trauma, dari kegagalan itu sendiri. Masih punya sakit hati, kekecewaan, amarah dari kegagalan di masa lalu. Mungkin ini yang menghambat hubungan kamu sama dia untuk maju ke jenjang yang jauh lebih serius gitu ya. Atau ada X juga, atau di sini cinta kamu di tahun depan ini justru datang dari orang masa lalu kamu.
Mungkin kamu pernah pendekatan sama dia, atau bahkan kamu mungkin pernah punya hubungan spesial sama dia, akhirnya gagal di tengah jalan. Dia akan datang lagi di tahun depan untuk sedikit dari kamu, ya. Dia datang dengan versi terbaik dirinya, menurut dia seperti itu ya, di tahun depan gitu ya. Karena dia belum move on dari kamu, mungkin sedikit dari kamu, energi orang dari masa lalu kamu, entah pendekatan, entah kamu sudah pernah punya hubungan spesial sama orang ini, dia akan datang lagi. Ya, teman-teman, sedikit dari kamu, mantan kamu akan datang di tahun depan. Oke, teman-teman, semoga cocok ya. Kalau nggak cocok, tinggalkan saja dan jangan terlalu dipaksakan. Ya, bye-bye.